Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Labib, NIM 18806604. Untuk memenuhi tugas media pembelajaran fisika, di video ini saya akan menjelaskan media berbasis software yang telah saya buat dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video ini. Sebelumnya, media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembelajaran, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Batasan ini masih cukup luas dalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan dalam tujuan pembelajaran. Seiring revolusi teknologi, adanya perkembangan dan perubahan drastis yang merubah dan memudahkan kehidupan manusia, termasuk juga mengajar. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan dalam memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran. Salah satunya media pembelajaran. Software sebagai guru dan juga fasilitator juga dituntut untuk melek teknologi agar dapat menjembatani materi dan memudahkan komunikasi terhadap peserta didik di dalam kelas, begitu. Dalam media software yang telah saya buat, saya menggunakan aplikasi Blender. Blender itu perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3 dimensi. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3 dimensi, aplikasi 3 dimensi interaktif dalam pembuatan video atau permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3 dimensi, penstrukturan, penyuntingan gambar, bitmap, penulangan, simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan rendering. Materi fisika yang saya pilih untuk disimulasikan menggunakan software yang telah saya buat dan saya pilih yaitu terkait materi gerak harmonik sederhana pendulum matematis atau yang sering kita kenal dengan bandul. Selanjutnya, setelah rancangan atau gambaran pendulum yang telah kita buat menggunakan software Blender, langsung saja kita tampilkan. Untuk cara pembuatannya saya rasa tidak perlu ditampilkan karena itu sangat lama. Dengan menggunakan Blender, simulasi kita dapat diukur dengan secara akurat karena kita sudah memperhitungkan atau merancangkannya dengan fitur-fitur yang sudah tersedia seperti menentukan gravitasinya, skala, kemampuan dan keakuratan simulasi dari animasi yang sudah kita buat di Blender. Untuk fitur yang saya gunakan di Blender yang saya simulasikan pada pendulumnya yaitu mengepaskan timing dan spacing agar bandulnya itu dapat bergerak sesuai durasi yang telah kita tentukan. Setelah itu, setelah medianya telah dibuat, kita menguji cobakan hasilnya dengan hitungan, dan hitungannya itu menggunakan aplikasi lagi. Aplikasinya itu yang saya gunakan adalah Tracker. Tracker merupakan sebuah perangkat lunak yang mampu menganalisis dan memodelkan fenomena gerak dan optik, dan ini bersifatnya gratis. Melalui Tracker, pendidik atau peserta didik dapat mudah menganalisis permasalahan dunia nyata khususnya pada topik gerak dan optik yang terkadang mustahil dilakukan tanpa bantuan teknologi. Secara sederhana, Tracker memiliki kemampuan untuk melakukan pelacakan pada gerak suatu objek sehingga dapat diperoleh berbagai informasi diolah pada aplikasi Tracker. Melalui cara ini kita dapat menginterpretasikan berbagai data yang ditampilkan
dalam perangkat sehingga mudah kita untuk melakukan analisis fenomena gerak tersebut. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Kemudian kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap menganalisis gerak pendulum yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Blender. Langsung saja kita buka aplikasi trackernya, lalu kita klik open, kemudian kita cari file atau video dari animasi pendulum yang sudah kita buat menggunakan Blender sebelumnya. Oke, setelah muncul tampilan dari file atau video yang sudah kita pilih tadi, maka selanjutnya kita memilih fitur atau icon create. Kemudian pilih calibration tools, lalu pilih yang calibration stick. Nah, ini nih gunanya untuk mengkalibrasi atau menghitung panjang tali pendulum kita. Caranya itu kita pencet Ctrl Shift, letakkan di ujung tali atas, dan begitu juga Ctrl Shift untuk di ujung tali bawah bandul atau pendulum. Kemudian kita juga pencet create kembali, terus pilih yang point mesh. Kemudian kita Ctrl Shift dan letakkan atau ditujukan kepada bandul sebagai untuk menghitung massa dari bandul tersebut. Lalu setelah itu kita klik enter, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Ada pilihan search, kita pencet search dan kita tunggu dia menghitung data-datanya. Nah, tracker ini bisa menghitung fungsi waktu, jadi kita dapat melihat waktu-waktu dari gerakan pendulum tersebut. Karena saya tadi membuat variasi dua pendulum, yang satu kecil dan satu besar, maka nanti kita bisa dapat mengkompilasikan atau membandingkan dari data-data perhitungan pendulum tersebut. Tidak hanya mendapatkan data yang dicari, tetapi kita juga mendapatkan grafik dari percobaan tersebut. Data didapatkan dan diolah, kita dapat membandingkan hasil percobaan dengan teoritis yang sesuai dengan materi ini. Oke, berikut penjelasan dan presentasi dari media pembelajaran software yang telah saya buat dan saya gunakan. Semoga dengan ini bisa memberikan inovasi serta inspirasi sebagai media pembelajaran untuk percobaan atau simulasi praktikum virtual dan mendapatkan hasil yang akurat serta memuaskan. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Tetap semangat dan terus semangat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.